Terus sholat, ini juga dikritik habis-habisan oleh Syekh Siti Jenar. Sholat kita selama ini sholat fisik masihan. Nanti Syekh Siti Jenar punya dua konsep sholat. Yang pertama sholat tarek, yang kedua sholat daim. Jadi sholat tarek itu ya sholat kita sehari-hari, sholat 5 waktu itu. Jadi sholat yang kita lakukan sesuai syariat, itu namanya sholat tarek. Iya, harus kita lakukan sesuai makom kita. Cuma ini sholat yang beneran. Tujuannya sholat ya melepaskan kita dari dunia kematian, dunia fisik, dunia jasmania. Makanya di Al-Quran kan ada as-sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Segala yang kotor dan keji, termasuk dunia fisik, itu akan mencegah kita karena sholat. Jadi sholat tarek itu bukan sholat olahraga yang kita lakukan tiap hari itu, tapi sholat yang hakikatnya kena. Kalau sholat kita semacam ini, kita akan terbebas dari alam kematian, alam duniawi. Kalau kita sudah bebas dari alam duniawi ini, kita nggak terikat lagi oleh dunia, kita akan masuk ke level sholat yang lebih atas, yaitu sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi dan kondisi sholat, kapanpun dan dimanapun. Jadi iya, fisiknya sholat, syariatnya memang ada, tapi intinya sholat kan tidak sholat untuk sholat. Nah, kalau sholat kita bagus, kita akan masuk jenjang sholat lebih tinggi. Jadi kita akan tanha anil fasa wal mungkar terus, karena sholat kita sholat daim, bukan sholat di masjid jamaah terus pulang kembali ke asal. Dan kita sering gitu. Sekaya biasa nih, jamaah sih jamaah, tapi yo keluar dari masjid aslinya kelihatan, sandal hilang. Ya, jadi kan gitu. Sholat sih rajin, tapi korupsi juga rajin, tidak apa-apa, dosa kecil. Nanti rontok sendiri kan gitu kamu. Pacaran jalan terus, kemudian maksiat jalan, dosa kecil, nanti dengan sholat rontok. Tidak mungkin sholatmu naik level kalau kayak gini. Sholatmu ada yang salah. Jadi maka Al-Quran itu nggak nyuruh kamu melakukan sholat kan, tapi menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu berarti apa? Hidupmu harus tegak dengan dan karena sholat. Ini yang agak berat sebenarnya. Selama ini kita masih menjalankan sholat. Itu yang bikin saya Siti Jenar ketawa. Diketawain bareng-bareng sama murid-muridnya. Kalau bisa kita naik sampai level sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi sujud, dalam posisi sholat. Sholat itu kan kita merasa berhadapan sama Allah. Dalam sholat daim berarti batin kita selalu ada Allah di situ yang kita sujudi dalam kondisi apapun kita. Nah, ini yang agak berat. Tidak gampang. Kamu ngaji, kamu sebenarnya duduk, tapi batinmu selalu sujud pada Allah. Allah selalu ada di hadapanmu. Pikiranmu selalu tunduk padanya. Itu sholat daim. Ini yang agak berat. Yang ini, ajaran ini kadang-kadang disalahpahami. Ada juga beberapa muridnya Syekh Siti Jenar yang masih awam terus menafsirkannya berarti sholat syariat itu tidak penting. Sing penting sholat daim. Itu nanti ada beberapa di ajaran Islam kejawen. Jadi yang penting batinnya. Akhirnya maunya sholat daim aja, yang syariatnya ndak. Itu mungkin salah satu yang diprihatinkan para wali, karena memang orang belum makomnya.
untuk diajari yang gini-gini. Kalian aja kan juga ngawatiri nih, wis ngerti ngene. Sholatmu masih bolong-bolong, ngerti sholat tak masing penting kan batinnya. Ngapain sholat utuh 5 waktu aja? Yang bahaya di situ. Kalau dari ngaji ini kesimpulanmu begitu, berarti ngaji ini melakukan kesalahan yang sama dengan Siti Jenar beberapa waktu yang lalu. Yang menangkapnya kamu harus lebih cerdas dari yang awam. Berarti apa? Fisikmu, syariatmu jadikan kendaraan untuk menuju batin. Orang tidak bisa ujuk-ujuk masuk ke batin. Harus ada manifestasi fisiknya. Tidak bisa kamu hanya jatuh cinta saja. Kamu juga harus bilang I love you, antar jemput, apel, SM. Kan harus gitu juga. Kalau cuma batinnya aja buat apa? Tenang aja, yang penting hatiku selalu ingat padamu. Tapi disuruh jemput nggak mau, di WA nggak pernah balas, disuruh neraktir alasan terus. Ya berdoain namanya, ya kan? Tidak ada gunanya. Jadi batin ya butuh lahir medianya, ya kan? Sama tidak ada nilainya rajin antar jemput, sering neraktir, WA-an tiap hari, tapi tidak ada cinta sama sekali. Itu lebih tragis lagi, ya kan? Sudah antar jemput tiap hari, terus kita temen aja ya. Ya wis, nasibmu itu. Oke. Nah, positioningnya sholat daim dan ajaran-ajaran sufi kan di situ. Orang terus yang nangkep jadinya salah paham, syariatnya ditinggal. Sing penting eling hati ini selesai. Nah, itu trouble. Oke. Itu potongan dari seratnya Siti Jenar. Pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak. Itu kalau aku yang tanah ini. Lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Jadi sholat yang hanya fisik itu bisa jadi pada waktu saya sholat budi saya mencuri. Ya kayak tadi, sholatnya khusyuk tapi sandal hilang, kotak masjid kadang-kadang juga bisa hilang, ya kan? Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati. Zikirnya hanya di mulut, la ilaha illallah 100 kali, tapi hidupnya sama sekali tidak la ilaha illallah. Sangat banyak yang kamu pertuhankan selain Allah. Itu berarti apa? Budimu melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang menginginkan keduniaan yang banyak, ingin kaya, terus kamu banyak-banyak baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Mulk, baca. Tujuannya apa? Biar kaya. Itu eman-eman. Itu loh. Dengan kahfimu sebenarnya targetnya sangat duniawi. Itu yang diprihatinkan oleh Siti Jenar. Capek-capek sholat, akhirnya cuma berdoa, ya Allah, jodoh saya dekatkanlah. Eman kalau hanya cuma minta itu. Allah bisa ngasih jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu. Itu yang dinasihatkan oleh Siti Jenar. Oke, kita tidak ngerti dari mana dan akan kemana, maka kita melenceng-melenceng jalurnya.
Harusnya tetap ilahi, cuma Allah sudah ngasih banyak sekali kendaraan. Kalau kamu pengen ketemu aku pakai sholat, pengen hartamu bersih bisa dekat sama aku pakai zakat. Cuma kendaraan-kendaraan ini tidak kita pakai untuk jalan menuju Allah, tapi jalan menuju dunia. Itu yang diprihatinkan oleh Syekh Siti Jenar. Gimana agama kok jadi alat untuk dunia? Problemnya di situ. Sama juga puasa, zakat, haji. Itu ada kalimatnya panjang. Syahadat, sholat, dan puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semua omong kosong, palsu kabeh. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Orang-orang dulu yang menuruti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu, baik aulianya maupun orang-orangnya. Lain dengan saya, Siti Jenar. Tidak pernah saya menuruti perintah budi, maksudnya perintah akal, bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah. Pahalanya besok saja, bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbelulang. Sesungguhnya ini tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa. Tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Jadi bagi Siti Jenar, semua ibadah yang tidak demi Zat Maulana itu palsu, ketertipuan budi. Bahasanya dia kedurjanaan budi. Akal yang durjana, akal yang jahat, menyelewengkanmu dari yang hakiki. Jadi kamu setia, kamu mengabdi pada yang selain Allah, termasuk surga. Surga itu tipuan, katanya Siti Jenar. Itu permen untuk anak kecil, ya kan? Kayak adikmu sholat yuk nanti tak kasih permen, itu surga. Jadi jangan berhenti di situ. Kita itu yang saya bilang tadi, inna lillahi wa inna ilaihi, hinya Allah bukan jannah. Jadi surga neraka bukan itu. Kalau ada aulia meyakini itu, katanya Siti Jenar, baik aulianya maupun umatnya itu sama-sama tidak tahu. Ya tak tulis tidak tahu, karena kalau pakai bahasa Jawa yang itu kasar. Ya bahasa Jawa ini gak ngerti itu kan bodoh. Kalau bodoh kan rapena, mungkin goblok lebih halus. Ya, jadi Siti Jenar mengkritik itu. Jangan suka dengan yang kepalsuan deh. Emangnya Allah butuh sholatmu, butuh zakatmu, butuh hajimu? Kan enggak. Kamu yang butuh. Butuhnya untuk apa? Untuk mendekat ke Allah, menemukan kesejatian. Karena kesejatian hidup kita itu Allah. Begitu ketemu Allah, semua yang lain enggak penting lagi, termasuk dirimu sendiri. Maka kalau ada yang tanya, kamu di mana? Tidak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya kan ada cerita waktu Sultan Trenggono ngirim utusan ke Pengging. Pengging itu tempatnya, pusatnya kajiannya Syekh Siti Jenar dengan muridnya. Syekh Siti Jenar dipanggil para wali dan sultan. Jawabannya Siti Jenar nggak ada, yang ada Allah. Besoknya lagi disuruh balik. Ya kalau gitu Allah dipanggil para wali. Datang lagi utusnya, Syekh, Allah dipanggil para wali. Jawabannya Siti Jenar, Allah nggak ada, yang ada Siti Jenar.
Wali-wali stres pokoknya musuh saya itu Jenar itu. Susah. Akhirnya ya wis lah dipanggil semua. Allah dan Siti Jenar dipanggil ngadep para wali. Akhirnya menghadap. Ya, yo dari Pengging ke Demak. Ya lumayan. Pengging itu kan di sekarang daerah sekitar Boyolali situ. Saya lupa daerah-daerah Banyudono situ, kecamatan situ. Itu dulu Pengging. Yang ada di situ muridnya Siti Jenar, Ki Ageng Pengging kedua, Pengging Anom. Kalau Pengging Sepuh itu putranya Brawijaya Pamungkas, Pangeran Handayaningrat, dikenal sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh. Yang waktu perang antara Demak dan Mojopahit dia tewas oleh Sunan Nguntung tadi. Sunan Nguntung itu putranya Syekh Ali Murtado. Dan dia punya anak 3, Kebo Kenongo yang nomor 3, yang nomor 2 Kebo Kanigoro, yang nomor 1 perempuan. Yang Kebo Kenongo ini nanti yang jadi Ki Ageng Pengging Anom. Kakaknya Kebo Kanigoro itu meninggal ketika tirakatan di Gunung Merapi. Yang suka ceritanya Esa Mintarja, Nogo Sosro Sabu Inten, nanti akan banyak ketemu Kebo Kanigoro ini yang ngomong Joko Tingkir, Mas Karebet. Dan Kebo Kenongo Pengging Anom ini kan nanti yang punya anak Mas Karebet, Joko Tingkir dalam sejarahnya. Dan beliau juga nanti tewas mirip kayak gurunya. Jadi karena tidak mau dipanggil menghadap ke Demak. Oke. Terus itu sejarah sebenarnya. Yang selanjutnya, kehidupan. Bagi Siti Jenar, hidup ini hakikatnya mati, seperti saya bilang tadi.